Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo welding enthusiast, selamat datang di sesi kali ini. Saya Muhammad Fadilah Firtawan, Teknik Perkapalan Angkatan 2023, Universitas Diponegoro, dan hari ini saya akan bedah tuntas topik yang sangat krusial dalam dunia teknik perkapalan, yaitu inspeksi las, di mana topik yang lebih mengerucutnya adalah inspeksi visual dan pengukuran dimensi pada sambungan las. Mengapa ini penting? Karena sebagus apapun proses pengelasan, hasil akhirnya harus divalidasi. Ini bukan sekadar tentang mata telanjang, tapi tentang ilmu, alat presisi, dan standar internasional. Tujuannya satu, memastikan mutu sambungan las sesuai dengan spesifikasi dan desain. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bahas inspeksi visual dan pengukuran dimensi. Pentingnya inspeksi visual dan pengukuran dimensi dalam pengelasan. Pengelasan adalah tulang punggung industri modern, mulai dari perkapalan hingga konstruksi. Kualitas las menentukan kekuatan, umur, dan keamanan struktur. Cacat las, baik yang terlihat maupun tersembunyi, dapat menyebabkan kegagalan serius. Oleh karena itu, inspeksi las sangat krusial. Inspeksi visual dan pengukuran dimensi adalah metode dasar yang cepat, sederhana, dan efektif untuk menilai kualitas awal sambungan. Keduanya wajib dilakukan untuk memastikan integritas struktural dan keselamatan operasional. Inspeksi visual, mata tajam untuk kualitas las. Jadi, inspeksi visual adalah pemeriksaan hasil las menggunakan mata telanjang atau alat bantu sederhana. Meskipun dasar, metode ini sangat penting untuk mendeteksi cacat permulaan atau permukaan dan memastikan kualitas awal sambungan las. Proses ini ekonomis dan dapat dilakukan di lapangan, menjadikannya langkah pertama sebelum inspeksi lanjut. Yang pertama, ada deteksi cacat permukaan. Di sini, kita akan mengidentifikasi retakan, porositas, undercut, overlap, slang inclusion, dan incomplete fusion secara langsung. Yang kedua, dari efisiensi biaya dan waktu. Dan inspeksi visual ini tidak memerlukan peralatan mahal dan dapat dilakukan dengan cepat di lokasi kerja. Yang ketiga, atau yang terakhir, langkah awal penting. Memberikan gambaran umum kualitas sebelum pengujian non-destruktif yang lebih kompleks. Jadi, inspeksi visual dilakukan dalam 3 tahap, sebelum, selama, dan setelah pengelasan. Ini memastikan kesiapan material, kestabilan proses, dan kualitas akhir sambungan. Di sini juga ada berbagai macam cacat las yang terdeteksi secara visual. Jadi, inspeksi visual memungkinkan deteksi berbagai jenis cacat yang dapat mengancam integritas sambungan las. Memahami jenis-jenis cacat ini sangat penting untuk penanganan yang tepat. Jadi, yang pertama di sini ada retak atau crack, yaitu celah atau garis halus pada permukaan yang berpotensi berkembang menjadi patahan serius. Di mana retak dan crack ini memiliki beberapa sebab, seperti takik atau notch, tegangannya yang stres, C ekuivalen lebih dari 0,41%, penghasilan tegangan, stress relief, matensit di HAZ. Yang selanjutnya ada pertumbuhan kristal atau crystal growth. Yang selanjutnya, kandungan feritnya lebih kecil dari 5% dan lebih besar dari 12% untuk stainless steel. Selanjutnya, poin ke-8 ada ketidaksesuaian material atau di head crack. Ke-9, stress corrosion crack atau SCC atau martensite Cl2 SH2 kaustik. Yang ke-10 ada shrinkage atau pengkerutan. Akibatnya benar-benar sangat fatal. Penanggulangannya,
Jadi untuk retak ini ada beberapa penanggulangan. Yang pertama, diadakannya analisa kegagalan atau failure analysis untuk mengetahui penyebab retak secara akurat. Yang kedua, bisa juga dengan jika retak berada di dalam jalur ras, digogging, dikampung ulang, di-setel, dan dilas sesuai WPS repair disesuaikan dengan hasil FA. Yang ketiga, jika retak keluar kampung, maka seluruh material base metal diganti baru. Weld repair disesuaikan dengan hasil FA. Kriteria penolakan sesuai API 1104. Yang pertama, retak bintang dianggap tidak berbahaya kecuali apabila melebihi 5/32 panjang. Yang kedua, jenis retak lainnya semua ditolak. Jadi, untuk dari retak ini yang diterima hanya retak bintang, tetapi tidak melebihi dari 5/32. Selanjutnya ada porosity atau porositas. Porositas adalah rongga kecil yang terbentuk akibat gas yang terperangkap selama proses pengelasan, mengurangi kekuatan las. Ada beberapa sebab dari porosity ini atau porositas. Yang pertama, lingkungan basah atau lembab. Yang kedua, elektroda lembab. Yang ketiga, ampere capping terlalu tinggi. 4. Timbul gas sewaktu pengelasan. 5. Lapisan galvanis belum digerindra. Keenam, udara merasuk ke dalam kolam las. Dan ketujuh, kampuh kotor. Dari akibat porositas ini ada 3. Yang pertama, tampak jelek. Yang kedua, melemahkan sambungan. Dan yang ketiga, mengawali karat permukaan. Penanggulangannya. Jadi untuk porositas ini bisa ditanggul dengan gerinda atau gogging hingga cacat hilang dan las ulang sesuai WPS repair. Ada juga kriteria penolakan sesuai API 1104. Yang pertama, secara individual melebihi 1/8 atau 25% tebal nominal. Poin kedua, yaitu distribusinya melebihi ketentuan API 1104, gambar CL02 dan CL03, yaitu gambar yang ini. Ketiga, untuk porosity berkelompok atau cluster berdiameter melebihi 1/2 jumlah panjang cluster dalam 12, las melebihi 1/2. Selanjutnya ada undercut atau surface undercut. Jadi undercut ini cekungan di tepi sambungan yang dapat melemahkan struktur dan menjadi titik konsentrasi tegangan. Ada 3 sebab. Yang pertama, suhu metal terlalu tinggi. Yang kedua, ampere capping-nya tinggi. Ketiga, speed capping terlalu rendah. Akibatnya, pertama, akan melemahkan sambungan, lalu menghawali karat permukaan, dan yang terakhir, menimbulkan tegangan geser, displacement stress, yang berpotensi retak. Penanggulangannya cukup membersihkannya dengan wise brush, sikat kawat, dan mengisinya dengan springgle, pengelasan lajur tunggal tanpa digoyang, sesuai WPS repair. Ada juga kriteria penolakan sesuai API 1104. Yang pertama, kedalaman melebihi 1/32 atau lebih dari 1/2% tebal nominal bahan. Poin keduanya, kedalaman lebih dari 1/64 hingga 1/32 atau melebihi 6% hingga 1/2% tebal nominal. Yang ketiga, ada panjang lebih dari 2 dalam 12 las atau lebih dari 1/6 panjang las. Dan yang terakhir, root undercut melebihi 2 dalam 12 root atau melebihi 1/4 panjang root. Selanjutnya, di sini ada overlap atau lelehan logam yang melampaui batas kampuh tanpa melekat sempurna. Ini akan mengakibatkan menguranginya area fusi efektif dan akhirnya sambungan las tidak kuat. Selanjutnya ada cat lalas lainnya, ancaman tersembunyi dan terlihat. Jadi, selain cacat umum, ada beberapa jenis cacat lain yang juga dapat dideteksi melalui inspeksi visual dan berpotensi merusak kualitas sambungan. Yang pertama ada slime inclusion.
kerat yang terjebak di dalam atau di permukaan hasil las, mengurangi kekuatan dan homogenitas material. Jadi, untuk selang inclusion ini ada dua sebab. Pertama, pembersihan selang kurang memadai. Dua, ampere lajur-lajur cenderung rendah. Ini mengakibatkan yang pertama, mengurangi kekuatan sambungan las. Yang kedua, jika melebihi batas yang diizinkan, ditolak. Penanggulangannya, pertama, untuk konstruksi struktural, asal tidak berlebihan, tidak perlu penanggulangan. Dua, untuk servis normal atau safe cycle, jika melebihi batasan yang diizinkan, digogging hingga defeksi lang. Lalu, baru dikampu dan di-setel ulang. Kemudian dilas sesuai WPS repair. Kriteria penolakan sesuai API 1104. Yang pertama, secara individual, lebih dari 1/8 lebar. Yang kedua, jumlah panjang melebihi 3 kali tebal plat. Yang ketiga, selang lens yang paralel dihitung secara masing-masing apabila mempunyai lebar lebih dari 1/32. Yang keempat, jumlah panjang dalam 12 las lebih dari setengah. Kelima, di dalam panjang las 12 terdapat lebih dari 4 buah selang yang memiliki lebar 1/8 atau untuk pipa kecil, diameternya lebih kecil dari 2, 3/8. Secara individual memiliki lebar lebih dari setengah tebal nominal pipa dan jumlah panjang lebih dari 2 kali tebal nominal pipa. Kriteria penerimaan sesuai ANSI B31,3. Yang pertama, panjang individual kurang lebih 1/3 tebal nominal las. Kedua, lebar individual kurang dari 2,5 mm atau 3/32 atau kurang dari 1/3 tebal nominal las. Yang ketiga, ada dari jumlah panjang dalam 12 kali tebal nominal las kurang lebih tebal nominal las. Selanjutnya, di sini ada standar dan prosedur inspeksi visual yang ketat. Untuk memastikan hasil pemeriksaan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, inspeksi visual harus mengikuti standar internasional yang ketat dan prosedur yang sistematis. Pertama, ada pemeriksaan awal, meliputi kondisi material, persiapan kampu, dan kebersihan permukaan sebelum pengelasan. Poin kedua, yaitu pemeriksaan selama pengelasan. Di sini, memantau kestabilan busur, pengendalian percikan, dan keteraturan jalur las untuk mencegah cacat dini. Yang ketiga, atau poin terakhir, adalah fokus pada bentuk akhir sambungan, kesesuaian ukuran, serta deteksi retakan atau porositas setelah pengelasan selesai. Standar seperti AWS, D11 ISO 5817, dan ASME Section 9 menjadi panduan utama. Alat bantu seperti kaca pembesar, lampu penerangan, penggaris baja, cermin inspeksi, dan welding gauge digunakan untuk memastikan pemeriksaan yang komprehensif. Selanjutnya, ada dari pengukuran dimensi. Pengukuran dimensi ini antara presisi untuk kekuatan struktural. Jadi, selain inspeksi visual, pengukuran dimensi adalah langkah krusial untuk memastikan sambungan las sesuai dengan desain yang direncanakan. Kesalahan dimensi dapat berakibat fatal pada kekuatan dan keamanan struktur. Parameter yang sering diukur meliputi lebar las, tinggi penambahan, kedalaman penetrasi, sudut kampu, dan keselarasan antara komponen. Misalnya, tinggi penambahan yang terlalu besar dapat menyebabkan konsentrasi tegangan, sementara penetrasi yang dangkal mengurangi kekuatan sambungan las. Pengukuran dimensi bukan hanya soal estetika, tetapi langsung berkaitan dengan kemampuan sambungan menahan beban dan menjaga keamanan operasional. Alat seperti welding gauge, kaliper, dan penggaris baja digunakan untuk memastikan presisi. Pengukuran ini sangat penting pada setiap sambungan kritis, terutama yang menahan beban berat
atau bersentuhan dengan fluida bertekanan. Selanjutnya dari standar toleransi dimensi las, yaitu adalah batas aman untuk integritas. Yang pertama, setiap standar industri menetapkan batas toleransi yang ketat untuk dimensi las, dengan tujuan utama untuk menjaga kualitas dan keamanan sambungan. Kepatuhan terhadap toleransi ini sangat penting untuk mencegah kegagalan struktural. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, tinggi penambahan. Maksimum 3-4 mm untuk struktur baja, AWSD 1,1 mencegah konsentrasi tegangan. Kedua, kedalaman undercut. Tidak boleh melebihi 0,5 mm untuk menjaga kekuatan material dasar. Yang ketiga, atau poin terakhir, yaitu deviasi sudut kampu. Tidak lebih dari 3 derajat, memastikan fusi yang optimal dan distribusi tegangan yang merata. Menurut standar seperti ISO 5817, mengkategorikan mutu las B, C, D dengan kriteria penerimaan yang jelas. Dalam industri perkapalan, toleransi ini wajib dipatuhi karena kapal beroperasi di lingkungan yang penuh tekanan, getaran, dan korosi. Sambungan las yang tidak sesuai toleransi dapat menurunkan integritas struktural dan membahayakan keselamatan dari pelayaran. Peran krusial dalam industri perkapalan. Jadi, dalam industri perkapalan, inspeksi visual dan pengukuran dimensi adalah prosedur yang tak terpisahkan, baik dalam pembangunan kapal baru maupun perawatan. Yang pertama dari pembangunan kapal baru. Setiap panel baja yang dilas diperiksa secara visual untuk cacat. Kemudian dimensinya diukur untuk memastikan kesesuaian dengan rancangan. Ini menjamin integritas struktural sejak awal. Yang kedua ada dari perawatan dan perbaikan. Saat perbaikan lambung kapal atau tangki bahan bakar, hasil las perbaikan harus melalui inspeksi visual dan pengukuran dimensi untuk mencegah kebocoran atau kegagalan baru. Inspeksi visual dan pengukuran dimensi adalah fondasi mutu las. Inspeksi visual dan pengukuran dimensi adalah dua metode dasar yang tak terpisahkan dalam pemeriksaan hasil las. Keduanya bekerja sama untuk memastikan kualitas dan keamanan sambungan. Pertama dari inspeksi visual, itu mendeteksi cacat permukaan seperti retakan, porositas undercut, dan slang inclusion melalui pengamatan langsung. Yang kedua, ada pengukuran dimensi, memastikan ukuran las, lebar, tinggi, penambahan, sudut kampu, penetrasi, sesuai dengan rancangan teknis. Yang keempat, ada dari keamanan operasional. Ini mencegah kegagalan struktural dan memastikan keselamatan dalam penggunaan. Yang keempat, ada jaminan kekuatan. Ini menyelarasakan atau keselarasan dimensi, menjamin kekuatan sambungan dan mencegah konsentrasi tegangan. Jika salah satu metode diabaikan, mutu sambungan tidak dapat dipastikan. Bahkan, dengan pengujian yang lebih kompleks, keduanya adalah fondasi utama untuk pengendalian mutu pengelasan. Selanjutnya adalah yang terakhir yaitu kesimpulan, pilar keandalan sambungan las. Jadi, inspeksi visual dan pengukuran dimensi adalah pilar utama dalam pengendalian mutu pengelasan. Penerapan yang konsisten dari kedua metode ini sangat penting untuk memastikan sambungan las memenuhi standar, aman digunakan, dan mampu mendukung keandalan struktur dalam jangka panjang. Dalam industri perkapalan, laporan hasil pemeriksaan ini bahkan digunakan sebagai dokumen resmi untuk mendapatkan sertifikasi dari badan klasifikasi, membuktikan bahwa metode sederhana ini memiliki peranan yang sangat penting, baik secara teknis maupun administratif. Dengan mengintegrasikan kedua metode ini secara cermat, kita dapat membangun struktur yang lebih kuat, lebih aman, dan lebih tahan lama, mendukung kemajuan industri secara keseluruhan. Terima kasih sudah menyimak acara sesi presentasi hari ini. Terima kasih untuk welding entusias dan para mahasiswa. Cukup atas penjelasan presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.